Coba deh bayangin, ada sebuah pulau tropis di Indonesia, cantik banget, pasirnya putih, airnya jernih, bebatuan karangnya keren. Tapi anehnya, nggak ada satupun orang yang tinggal di sana. Kosong melompong. Kenapa ya? Nah, pertanyaannya kan, kenapa? Apa sih yang bikin surga tropis ini jadi tempat yang, ya, terlarang buat manusia? Oke, kita coba tebak ya. Pikiran pertama kita pasti, paling juga lokasinya terpencil banget, susah dijangkau. Ternyata salah. Bukan itu alasannya. Kalau bukan karena terpencil, mungkin karena pulaunya gersang, nggak ada sumber daya gitu. Ternyata bukan juga. Pulau ini ada tanamannya kok, walau emang nggak rimbun-rimbun amat. Jadi, ini nih kuncinya. Pulau ini kosong bukan karena apa yang nggak ada di sana, tapi justru karena siapa yang udah keburu jadi penghuni tetap di sana. Yuk, kita mulai perjalanan virtual kita. Kita bakal berkunjung ke pulau yang katanya mustahil buat ditinggali manusia. Selamat datang di Pulau Ular. Yap, namanya aja udah gitu. Lokasinya ada di Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Coba dibayangin, sekarang kita baru aja turun dari perahu mendarat di pulaunya. Begitu kaki kita napak di darat, langsung ada perasaan aneh. Kalian lihat, ada gerakan di mana-mana. Di celah-celah batu, di semak-semak, bahkan di bawah pasir. Itu bukan kepiting, bukan juga kadal, tapi sesuatu yang lain. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama para tuan rumah yang mematikan ini. Si bahaya bercorak hitam putih yang khas banget. Nah, ini dia penghuninya. Ular laut belang, atau kalau bahasa kerennya, sea crate. Mereka ini ular yang unik banget, semi-akuatik gitu. Jadi mereka berburu di laut, tapi kalau mau istirahat, berjemur, atau bertelur, ya disinilah tempatnya, di pulau ini. Terus, seberapa bahaya sih mereka? Gini deh, bayangin ular kobra yang kita tahu mematikan itu kan? Nah, bisa ular ini 10 kali lipat lebih kuat. Gila kan? 10 kali. Sekali gigit aja udah cukup buat bikin lumpuh dan gagal nafas. Saking banyaknya, penduduk lokal sampai punya pepatah sendiri. Setiap langkah pasti ada ular. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran. Bayangin aja, pulaunya itu kecil banget. Panjangnya cuma sekitar 200-300 meter. Kebayang nggak sih padatnya kayak apa? Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih sebuah pulau jadi begini? Nah, untuk ngejelasin misteri pulau ular ini, ternyata ada dua versi cerita yang jalan barengan. Coba kita bandingin ya, dari kacamata sains, pulau ini emang habitat yang sempurna banget buat mereka. Banyak bebatuan buat sembunyi dan bertelur, nggak ada predator alami, dan yang penting nggak diganggu manusia. Nah, kalau dari sisi legenda lokal, ceritanya beda lagi. Katanya, pulau ini tuh tanah keramat, dan ular-ular itu adalah jelmaan roh leluhur yang jadi penjaganya. Uniknya, dua-duanya, baik sains maupun legenda, intinya sama. Ini bukan tempat buat manusia. Oke, jadi kalau gitu, gimana dong cara manusia berinteraksi sama tempat yang nggak bisa ditaklukkan ini? Well, ternyata ada semacam aturan tak tertulis buat siapapun yang nekat mau masuk. Yang berani datang ke sini itu sedikit banget, bisa dihitung jari. Cuma ada 3 kelompok aja. Pertama, nelayan lokal yang kesana buat cari umpan. Kedua, ilmuwan atau mungkin kru film dokumenter. Itu pun harus pakai izin khusus. Dan yang ketiga, segelintir turis nekat yang cari petualangan, dan itu wajib, kudu, harus didampingi pemandu ahli. Jelas ya, ini bukan tempat liburan keluarga. Dan buat mereka yang nekat ini, ada SOP-nya, semacam panduan bertahan hidup yang nggak bisa ditawar. Nomor 1, wajib bawa tongkat panjang buat ngecek jalan di depan. 2, pakai sepatu bot yang tebal dan tinggi, jangan coba-coba pakai sendal jepit. Dan yang paling krusial, jangan pernah kesana sendirian. Jangan pernah. Kalian mungkin mikir, terus ngapain ada pulau bahaya kayak gini? Apa gunanya? Nah, justru disitulah letak menariknya. Ayo kita lihat kenapa tempat ini sebenarnya penting banget. Percaya atau enggak, Pulau Ular ini ibarat laboratorium alam yang harganya tak ternilai. Ini tempat super langka buat para ilmuwan meneliti ular laut di habitat aslinya. Sebuah ekosistem kecil yang masih murni, belum kejamah manusia. Bahkan, bisanya itu punya potensi besar buat riset medis loh. Siapa tahu suatu saat nanti bisa jadi bahan baku obat penyelamat nyawa. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Pulau Ular ini? Pulau ini tuh kayak pengingat hidup buat kita.
pengingat yang ya benar-benar bernafas bahwa planet bumi ini bukan cuma milik kita para manusia. Dan ini nyambung ke pemikiran selanjutnya, bahwa ternyata ada beberapa tempat di dunia ini yang memang kodratnya harus dibiarkan liar. Biarin aja apa adanya. Tugas kita cuma menghormati, cukup dari jauh. Nah, ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Apa ya yang terjadi kalau kita, sebagai manusia, bisa legowo menerima fakta bahwa ada tempat-tempat di planet ini yang emang bukan buat kita? Mungkin, justru dengan menerima batasan itu, kita malah bisa lebih ngerti di mana posisi kita yang sebenarnya di alam raya ini.